Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia ringkasan lengkap tetapi singkat daripada manga One Piece chapter 1067 yang berjudul Punk Record. Dan ditemani suatu cover story Jerma Double sekian terlihat ya, Jatji dan juga Caesar mulai berkelahi di sana. Nah, diketahui Vegapunk lahir dengan otak jenius tetapi dia juga memakan buah iblis Nomi. Dan ada scene yang cukup lucu di mana Vegapunk menggigit lidahnya sendiri ketika mencoba menyebutkan nama Nomi itu. Dan terkait soal buah iblis tersebut ya, memungkinkan otak Vegapunk untuk menyimpan informasi tanpa batas, tetapi otaknya juga tumbuh lebih besar dengan data yang diserap itu. Dan di sini diketahui bagian atas telur raksasa di Pulau Egghead seluruhnya terdiri dari otak Vegapunk dan masih terus berkembang. Bagian telur itu disebut dengan Punk Record. Dan dikatakan di sini kalau Punk Record diperbarui setiap harinya dengan data tambahan dari Vegapunk sendiri dan 6 Vegapunk lainnya. Dan tubuh utama Vegapunk benar-benar terhubung dengan Punk Record itu dengan antena apel di kepalanya itu. Kemudian diketahui juga bahwasannya Vegapunk berbicara dengan Jinbe tentang bagaimana dia ingin mengembangkan Punk Record ke tingkat yang jauh dapat diakses oleh orang banyak, oleh siapa saja dan siapa saja bisa menambahkan informasi mereka sendiri. Tetapi Jinbe mengatakan kalau itu bisa jadi hal yang buruk karena beberapa orang mungkin atau bisa menambahkan pikirannya yang sangat bias itu. Sementara itu di sini ya Vegapunk mengatakan bahwa buah naga Momonosuke sendiri dianggap gagal karena warnanya salah. Vegapunk adalah seseorang yang sangat perfeksionis. Dia menganggap bahwa naga merah muda itu gagal walaupun cuman warnanya. Lanjut, diketahui juga kalau robot kuno yang ditemukan Luffy dan kelompoknya itu ya dibangun 900 tahun yang lalu. Dan pada 200 tahun yang lalu, robot itu memanjat garis merah dan menyerang Mary Joss. Namun saat penyerangan itu, ia kehabisan bahan bakar dan ditangkap. Nah, mendengar itu ya, Robin mengatakan kalau itu merupakan tahun yang sama ketika insiden diskriminasi manusia ikan terjadi. Kemudian diketahui ya produk Vega Force 01 dibuat untuk meniru robot kuno itu. Tetapi Vegapunk tidak dapat menemukan sumber energi apa yang digunakan robot tersebut. Itu atau ini adalah jenis sumber listrik yang tidak dikenal untuk era saat ini. Apakah ini terkait dengan Enel dan juga yang ada di bulan pada saat ini? Ya, entahlah ya. Dan kemudian lanjut ke poin berikutnya di mana Bone menggunakan lightsabernya untuk menyerang Vegapunk. Tetapi lightsaber itu juga merupakan penemuan yang gagal karena lightsaber itu menarik segerombolan serangga. Dan mengetahui itu dan melihatnya juga di mana ketika Bone menggunakannya ada serangga di sana dan Bone takut serangga, jadi dia pingsan di sana. Dan di sini ya Vegapunk bilang kalau ada sesuatu yang ingin dia berikan untuk Bone. Sementara itu di sisi lainnya Vegapunk mengatakan sesuatu kepada Luffy. Mugi Warano Luffy, pertemuan kita di sini pasti takdir. Maukah kau membantuku membawaku pergi daripada Pulau Egghead ini? Dan kemudian pun scene dipotong menuju Lucy dan CP0 di mana mereka telah tiba di Pulau Egghead dan meminta akses ke pulau untuk membalikan Kuma Seraphim. Dan Lucy menerima laporan bahwa Bone terlihat di dekat area tersebut. Dan di sini ya Lucy mengatakan bahwa dia itu wanita yang sangat menyusahkan karena dia melarikan diri berkali-kali. Tetapi pemerintah dunia tidak berguna lagi untuknya. Jadi mereka bisa membunuh Bone jika menemukannya. Sementara itu di sisi lainnya Vegapunk Sokka menolak akses CP0 dan menyuruh mereka meninggalkan Seraphim di sana di mana mereka sekarang dan langsung pergi saja. Dan Sokka kemudiannya ya memerintahkan Vegapunk lainnya untuk bersiap berperang.
Dan selanjutnya scene dipotong ke Pulau Momori atau Pulau Kamabaka, di mana tiba-tiba ya Kuma bangkit dan mulai berlari ke suatu tempat. Sementara itu ya punggungnya terlihat rusak. Dan di sini ya Dragon mengatakan, "Kuma, kau mau kemana?" Sementara itu Ivankov mengatakan, "Tetap bersama kami Kuma. Pertempuran tentara revolusi kita baru saja dimulai." Dan ya begitulah akhir chapter kali ini, dan minggu depan libur. Dan di sini ya Mimin mendapatkan info kalau liburnya One Piece itu katanya sampai tanggal 2 Desember. Entah ini benar atau tidak, tetapi sepertinya udah Sensei pengen nonton Piala Dunia dulu deh. Dan terkait soal Kuma, belum ada kejelasan yang sangat signifikan dia mau kemana, ngapain, dan apa. Nah, jika dipraduga apakah sistem Kuma ini merespon perintah Vegapunk Saka, atau justru ini adalah tindak lanjutan atas pertanyaan Dragon sebelumnya, dan juga hal yang sedang diributkan pasukan revolusi sebelumnya juga, yaitu soal Sabo. Apakah Kuma mendeteksi sekaratnya Sabo? Bagaimana menurut kalian? Dan kemudian seseorang Vegapunk yang meminta tolong kepada Luffy untuk maunya pergi daripada Egghead. Kira-kira menurut kalian ini ya Vegapunk ini mau dibawa pergi kemana? Ke Dragon kah? Dan jika memang ke Dragon, mungkin emang saatnya Luffy dan juga Dragon saling bertemu di antaranya. Tetapi di satu sisi ya entah kenapa Mimin merasa kalau Wano adalah tempat yang paling efisien untuk Vegapunk lari, dimana secara geografis seharusnya Wano tidak terlalu jauh dari Pulau Egghead. Dan Wano juga merupakan tempat yang tentu seorang World Government tidak bisa semena-mena di sana. Dan juga mungkin sebagai plot Vegapunk menemukan masalah robot soal robot kuno, karena di satu sisi ya Mimin cukup yakin kalau Pluton itu adalah robot. Karena ya seorang Orochi pernah ingin mendatangkan seorang Vegapunk ke Wano Kuni, jadi tentu seharusnya di Wano ada senjata teknologi yang sangat wow. Dan ternyata di Wano ada Pluton, dan pradugaan kita di sini adalah kalau Pluton itu adalah robot kuno di sana. Dan Vegapunk harus ke Wano karena ya di Elbaf aja Vegapunk yang menghabiskan waktu di sana untuk membaca buku di sana pula tidak menemukan jawaban soal bahan bakar robot kuno itu. Dan di sana atau di Wano, ya Vegapunk mungkin bisa menemukan sumber bahan bakar itu atau robot kuno itu karena di sana ada Pluton. Ya, bagaimana menurut kalian?